Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan, kekuatan pemimpin Aula Jiwa meningkat menjadi Douseng bintang 5. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Di saat Xiao Yan terdesak karena serangan ketua Aula Jiwa, tiba-tiba saja Xiao Chen datang menyelamatkannya. Ketua Aula Jiwa dibuat babak belur olehnya karena Xiao Chen juga berada di Douseng bintang 5 menengah. Di saat Xiao Chen hendak menghabisi ketua Aula Jiwa, sosok misterius muncul dan membantu ketua Aula Jiwa. Sosok itu adalah Pak Tua Mo dari klan Hun. Sosok tua itu berada di tingkat Douseng bintang 5 tingkat akhir. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah kedatangan sosok tua itu, Sun Er menjadi keringat dingin. Dia menatap lelaki tua itu, dan menyadari bahwa dirinya adalah seorang Douseng bintang 5 tingkat akhir. Lelaki tua itu juga menoleh ke arah gadis manis yang memandangnya itu. Dia tertawa dan berkata, "Lama tak jumpa klanku. Pak Tua Hun Mo, kenapa kau di sini? Apakah klan Hun benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian?" Gu Nanhai dan sesepuh dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi muram saat mereka melihat pria tua itu. Mata mereka samar-samar menunjukkan rasa takut. Lelaki tua Mo menoleh ke arah Hun Miseng sebelum menjawab pertanyaan Gu Nanhai. "Sebenarnya aku tidak mau bertindak, akan tetapi juniorku ini sangat tidak berguna." Mendengar perkataan lelaki tua Mo, Hun Miseng perlahan berkata dengan rasa gugup, "Nanti aku akan menerima hukumanku, akan tetapi untuk sekarang lebih penting mendapatkan api Demonic Lotus lebih dahulu." Terlihat Xiao Yan menangkupkan giginya, keringat bercucuran, tangannya gemetar memegang batu esensi Demonic Lotus. Pak Tua Hun Mo tersenyum, matanya menyapu kelompok Xiao Yan tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong di sampingnya. Dia berkata, "Iblis tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu? Aku sudah keluar, apa kau masih ingin bersembunyi?" Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo, terutama Yao Chen. Apakah sebenarnya ada seorang ahli yang tidak mereka sadari sedang bersembunyi? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Yao Chen melotot melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melewati hatinya, mungkinkah orang itu leluhur misterius menara pil kecil? "Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan." Ruang itu sunyi sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya itu mulai berfluktuasi. Suara yang sangat tua dan berpengalaman tiba-tiba terdengar. Riak di ruang menjadi lebih kuat saat suara ini muncul. Segera seekor sapi melangkah ke udara kosong dan muncul di hadapan semua orang. Mata kelompok Xiao Yan mendarat di banteng ini, atau mungkin orang yang ada di atas banteng. Raut wajah Huo Xuan menjadi datar. Dia berkata, "Sapi. Jadi mana dari kalian yang merupakan leluhur tua dari menara pil? Sapinya atau bocah kecil yang duduk di atasnya?" Mendengar perkataan Huo Xian, leluhur tua menara pil menjadi sedikit jengkel. Dia berteriak, "Dasar bocah klan Huo, apa yang kau katakan tadi? Apa kau ingin aku injak pakai sapiku?" Di sisi lain Yao Chen segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajahnya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu dengan leluhur menara pil ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat, air matanya keluar, akan tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Xiao Yan hanya bisa bengong melihat kelakuan gurunya seperti orang gila. Yao Chen terus terlutut dan berkata, "Aku bisa bertemu dengan idolaku, aku rela mati di sini. Tolong injak aku leluhur." Kemudian Pak Tua Mo berkata dengan leluhur menara pil, "Jangan berlagak bodoh iblis tua. Selama bertahun-tahun kau selalu bersembunyi dan meminjam tubuh agar bisa terlahir kembali. Kau bersembunyi dari tetua suku. Kau mungkin sudah mencapai tungkat akhir dari Suan Pil tingkat 9 kan? Bahkan tetua klan tidak akan mampu untuk mengendalikan dirinya untuk menyerangmu." Mendengar Pak Tua Mo berkata kasar pada idolanya, Yao Chen menggila. Dia tidak terima idolanya dihina. Dia berteriak kepada Pak Tua Mo dengan ekspresi marah, "Jangan bicara ngawur pada idolaku, orang tua sialan bau tanah. Dasar hina, orang tidak tahu malu. Bacot doang, sini kau anjing, kutumbuk mulutmu. Kamu adalah Yao kecil kan? Tidak disangka kau juga menjadi Douseng?" Leluhur menara pil tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya. "Sekarang bukan waktunya bertengkar. Xiao Yan, serahkan esensi api iblis itu padaku." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata dari leluhur menara pil. Xiao Yan langsung mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Kemudian melemparkan esensi api iblis kepadanya.
Mata Patua Hun Ho menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan esensi Demonic Lotus. Dengus dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang menyambar. Dengus itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang merasakan pusing. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan, jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Tubuh Pak Tuamo melesat, detik berikutnya dia muncul di samping esensi Demonic Lotus dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun Pak Tuamo tiba-tiba merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan saat tangannya hendak meraih esensi Demonic Lotus. Dengan sekejap mata esensi Demonic Lotus menghilang dari pandangannya dan sudah berada di tangan leluhur Menara Pil. Pergeseran spasial, bintang 6 Douseng. Kau benar-benar telah menembus bintang ke-6 Douseng. Pak Tuamo berdiri di udara dengan bingung, dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Leluhur Menara Pil hanya tersenyum dan berkata, "Apa kau iri dengan kemampuanku?" Ekspresi wajahnya seakan-akan mengejek Pak Tuamo. "Setan tua, apakah kau berencana untuk menjadi musuh klan Hunku?" Pak Tuamo berteriak dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, leluhur Menara Pil memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melemparkan esensi Demonic Lotus ke langit. Pak Tuamo mengungkapkan wajah riang, dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya karena kalimat berikutnya dari leluhur Menara Pil. Leluhur Menara Pil perlahan mengangkat kepalanya dan menatap batu esensi api yang berputar di langit. Dia berkata, "Purifying Demonic Lotus, berapa lama lagi kau mau berpura-pura? Kau dengan sengaja membiarkan dirimu disegel agar bisa melihat dan memanfaatkan pertarungan merekakan. Kau tidak bisa bersembunyi di depan mataku, mau keluar sendiri atau aku yang memaksamu keluar." Ekspresi Hun Miseng dan Pak Tuamo berubah drastis, mereka tidak percaya bahwa api Demonic Lotus sengaja membiarkan dirinya disegel. Pak Tuamo tidak percaya apa yang dikatakan oleh leluhur Menara Pil, dia menganggap itu adalah triknya saja. Leluhur Menara Pil tidak memberikan penjelasan apapun, dia hanya mengamati batu esensi api yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi. "Karena kau tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya." Leluhur Menara Pil mengangkat serulingnya dan seketika muncul samar-samar gelombang cahaya biru keluar dari seruling itu. Dalam sekejap batu esensi Demonic Lotus bergetar dengan hebat, gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat batu esensi api meledak di depan mata semua orang yang tertegun. "Setan tua, kamu merusak rencanaku lagi, apakah kau mencoba mencari kematian?" Purifying Demonic Lotus Saint sialan, dia sudah mati tapi masih saja membuatku jengkel. Aku sudah bekerja tanpa pamrih dengannya selama ribuan tahun, tapi akhirnya dia tidak memberiku kebebasan. Api putih krem menyapu langit sebagai sosok yang terbentuk di lautan api ini. Itu adalah api Demonic Lotus berjubah putih. Dia memelototi leluhur Menara Pil dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Jadi dia membiarkan dirinya disegel, rencana yang sangat licik, persis seperti Aula Jiwa, tidak bahkan dia lebih licik dari Aula Jiwa. Hati Xiao Yan berdebar keras saat melihat sosok itu. Kemudian leluhur Menara Pil sedikit mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada yang keras, "Itu karena selama ribuan tahun bersamamu, Demonic Saint sudah tahu kalau kau itu kejam dan sadis. Kau juga suka membunuh dan tidak peduli nyawa orang lain. Dia menyegelmu karena dia khawatir jika tidak ada orang lain yang bisa menghentikanmu saat dia sudah mati. Kau hanya akan menyerang orang-orang dari dataran utama. Sayangnya selama ribuan tahun kau tidak berubah dan malah menjadi semakin liar dan licik." Mendengar apa yang dikatakan leluhur Menara Pil, api Demonic Lotus menjadi sangat kesal. Dia berteriak kepada leluhur tua, "Entah aku bisa lolos atau tidak itu bukan urusanmu. Meskipun sekarang kau seorang Douseng bintang 6, kau masih belum cukup kuat untuk menghentikanku." Leluhur Menara Pil perlahan mengangkat tongkatnya, energi biru terpancar dari tongkat itu. Dia dengan tegas berkata, "Sebelum Demonic Saint mati, dia mempercayakan padaku untuk menyegelmu. Mesti aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk menghentikanku." Demonic Lotus Flame dengan dingin tertawa, kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang menyebar di sekitarnya dengan cepat kembali padanya sebelum mereka berkumpul menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah banyak mata yang terpana. Teknik itu adalah patung ilahi api iblis.
tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari patung api ini, bahkan seorang elit doseng kemungkinan besar akan hancur menjadi debu. Patung api iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur menara pil. Pukulan itu menyebabkan magma yang di bawah melonjak seperti tsunami api. Ekspresi kelompok Xiaoyan tanpa sadar menjadi pucat saat mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari apakah itu Ziyan atau Gunanhai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Walaupun api demonik Lotus sangatlah kuat, Ziyan ingin pergi membantu, akan tetapi dicegah oleh Xiaoyan dengan kekuatan dirinya dan semua kelompoknya, cuma akan menjadi beban bagi leluhur menara pil. Selain itu mereka juga harus mengawasi gerak-gerik Hun Feng dan wakil ketua Aula Jiwa. Jika api demonik Lotus bisa meloloskan diri Aula Jiwa akan sangat diuntungkan. Leluhur menara pil melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Akan tetapi tinju raksasa patung itu dengan keras menghantam tirai cahaya keemasan itu. Seketika itu juga menghancurkan tirai cahaya menjadi berkeping-keping. Area di sekitar mereka benar-benar hancur saat keduanya bertarung. Sesaat kemudian setelah tirai cahaya hancur, gugus cahaya berwarna biru muncul. Gugus cahaya itu adalah teknik milik leluhur menara pil. Pil Merging Sky, gugus cahaya yang berada di tangannya ditembakkan ke arah patung api milik Demonic Lotus. Dengan sekejap membesar membentuk seperti laser dan akhirnya menabrak patung api tersebut. Terlihat lebih dari setengah patung api itu meleleh karena tembakan leluhur menara pil. Ekspresi muram melintas di mata Pak Tua Hun Mo di kejauhan setelah melihat nyala api meleleh. Iblis tua ini benar-benar telah mencapai tingkatan yang bisa membalikan takdir segala hal. Sebuah pil yang biasanya berlawanan dengan api, tapi pil ini bisa menembus patung Demonic Flame. Purifying Demonic Lotus Flame menjadi sangat marah setelah patung api iblis rusak parah. Dia berteriak, siapapun yang berani menghentikanku akan kumurnikan hidup-hidup. Iblis tua bentuk aslimu adalah sebuah pil, sekarang aku ingin melihat apa jadinya saat aku memurnikanmu lagi. Purifying Demonic Lotus Flame meraung ke langit, tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke cakrawala, gelombang api berwarna krem melesat ke langit. Refining Sky Ancient Arai, Purifying Demonic Lotus Flame dengan keras berteriak setelah gelombang api ini menembak jauh ke langit. Suara gemuruh yang keras dipancarkan. Setelah itu semua orang terkejut melihat deretan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong. Laut magma yang tak berujung mulai berputar segera setelah deretan besar muncul di langit. Segera perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata tertegun semua orang. Baik ekspresi leluhur menara pil maupun ekspresi Pak Tua Hun Mo menjadi jelek ketika melihat formasi api ini muncul. Iblis tua, kau tidak mengharapkan ini kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan secara pribadi oleh Purifying Demonic Lotus Saint sedang digunakan olehku. Aku telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang bisa melawanku di alam api iblis ini sekarang? Arai kuno yang menutupi langit perlahan berputar sementara api Demonic Flame tertawa di langit. Formasi itu terus berputar dan mengeluarkan ribuan api, itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Bahkan seorang sekuat leluhur menara pil menjadi panik. Dia berkata, kali ini akan merepotkan. Pak Tua Hun Mo melihat keadaan ini yang sudah tidak memungkinkan untuk berada di sini, memerintahkan semua orang-orang dari Aula Jiwa agar cepat mundur. Kalau terus di sini mereka semua akan menjadi debu. Mereka segera menuju ke ruang spasial yang dibuat oleh Purifying Demonic Lotus untuk melarikan diri. Melihat orang-orang dari Aula Jiwa mundur, Tetua Hu Yao dan yang lainnya juga bergegas mundur. Semuanya sempat ragu-ragu sebelum mengatupkan gigi dan mengikutinya. Meskipun godaan dari Purifying Demonic Lotus Flame tidak terbayangkan, hidup jauh lebih penting dari apapun. Xiaoyan mengamati formasi ini, wajahnya berkeringat dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat dari formasi Dimensi Ling Tianluo yang digunakan kepala Aula Jiwa sebelumnya. Sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak itu, dan buru-buru mundur, Xiaoyan tiba-tiba meraih dahinya. Cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar. Guncangan itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit. Sun Er yang melihat cintanya tiba merasakan kesakitan langsung bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi. Akan tetapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan menyuruh Sun Er dan dirinya agar cepat mundur mengikuti yang lainnya. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Aku akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadi budak apiku. Tawa liat terdengar dari Purifying Demonic Lotus. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial. Magma berwarna putih krem melesat menghantam terowongan spasial dengan momentum seperti kilat.
menghancurkannya berkeping-keping, membuat semua orang tidak bisa kabur. Purifying Demonic Lotus menambah kekuatan formasi apinya, ribuan meteor api yang keluar dari formasi menjadi lebih kuat, semua orang berusaha menghindari meteor api tersebut, terlihat Sun Er memeluk Xiaoyan, dia membantunya untuk melarikan diri. Entah apa yang terjadi, Xiaoyan masih merasakan pusing di dalam kepalanya, bahkan cairan merah keluar dari mulutnya. Tiba-tiba saja leluhur Pil mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua orang, "Jangan cuma melihat, kalau kalian tidak mau mati bantu aku menyerang bersama." Leluhur Menara Pil mencoba menahan meteor tersebut. Pak Tua mau ragu-ragu sejenak, akan tetapi itu tidak ada pilihan lain selain bekerja sama agar bisa bertahan hidup. Semua orang menggabungkan kekuatan mereka untuk menahan meteor api tersebut. Mereka semua berusaha menghancurkan formasi api milik Purifying Demonic Lotus. Melihat hal itu, Purifying Demonic Lotus tidak tinggal diam, dia berteriak, "Jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan kalian." Dia menekan jarinya dan dalam sekejap ribuan meteor api berkumpul di tengah-tengah formasi membentuk pilar cahaya yang sangat besar, dengan cepat langsung menghantam semua orang. Hantaman pilar cahaya itu sangatlah menakutkan, mereka semua mengeluarkan cairan merah pada mulut mereka karena sudah tidak bisa menahan lagi, mereka hanya bisa pasrah dengan hidup mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja ada cahaya keemasan yang melindungi mereka semua, dan memblokir serangan dari Purifying Demonic Flame. Pada saat ini, tidak hanya Purifying Demonic Lotus Flame yang tertegun, bahkan leluhur Menara Pil dan yang lainnya menjadi linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan Doseng Bintang 6. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat Xiaoyan lah yang mengeluarkan cahaya pelindung itu. Semua orang tidak percaya dengan apa yang terjadi, bagaimana bisa Xiaoyan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Di saat semua orang merasa bingung, Sun Er langsung berteriak, "Tidak, dia bukan Xiaoyan." Mendengar teriakan Sun Er, Xiaoyan menoleh ke arah Sun Er dan berkata, "Jangan khawatir gadis kecil, aku hanya meminjam tubuh bocah ini sebentar." Purifying Demonic Flame langsung menyadari bahwa sosok yang ada di tubuh Xiaoyan itu siapa. Kemarahan langsung melonjak darinya, dia berteriak, "Itu kau, sialan beraninya kau kembali Purifying Demonic Lotus Saint." Semua orang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Purifying Demonic Flame bahwa yang ada di tubuh Xiaoyan adalah Purifying Demonic Saint. Demonic Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Dou di saat itu, bagaimana mungkin dia muncul di tubuh Xiaoyan? Ini terkait dengan peta kuno. Yao Chen mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiaoyan dan Demonic Saint. Xiaoyan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, tetapi dia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun Yao Chen ingat dengan jelas bahwa cahaya masuk ke kepala Xiaoyan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi pada Xiaoyan.